kami dari PT Citra Nusa Manggala akan menjelaskan mengenai prosedur K3 dengan proyek kali ini. Nama saya Baruna Prakasya dengan NIM 2310317. Saya Rizky Siti Saada dengan NIM 2308202. Saya Rahel Pia Pramita dengan NIM 2306972. Jangan lupa ditonton ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas proyek. Nama kegiatan proyek ini yaitu Perencanaan Peta Tematik Garis Sempadan dengan lokasi berada di Kota Palembang. Pelaksanaan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dengan waktu pelaksanaan dilakukan pada bulan November hingga Desember tahun 2025. Sumber dana ini didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kota Palembang tahun anggaran 2025 dengan nilai pekerjaan sebesar 300 juta sudah termasuk PPN. Tujuan dari proyek ini yaitu tersedianya sistem informasi data spasial garis sempadan yang dapat memudahkan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang dan perencanaan pembangunan, serta membantu memudahkan proses pengambilan keputusan dengan adanya dukungan data spasial. Output dari proyek ini yaitu laporan pendahuluan, laporan antara, laporan akhir, dan peta tematik sempadan. Selanjutnya kita memasuki bagian kedua dari HIRADC adalah penilaian resiko atau risk assessment. Setelah semua potensi bahaya teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah menilai tingkat resiko dari setiap bahaya tersebut. Penilaian ini dilakukan dengan menganalisis dua faktor utama. Yang pertama adalah likelihood atau kemungkinan, dan yang kedua adalah severity atau keparahan. Likelihood atau kemungkinan adalah peluang atau probabilitas suatu resiko akan terjadi dalam periode waktu tertentu. Sama seperti severity, likelihood terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama adalah rare atau sangat jarang. Risiko ini hanya terjadi dalam keadaan tertentu. Yang kedua adalah unlikely atau jarang. Risiko ini jarang terjadi. Lalu yang level 3 adalah possible atau bisa terjadi. Risiko ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang keempat adalah likely atau mungkin terjadi. Risiko ini mungkin terjadi dalam berbagai kondisi. Yang kelima adalah almost certain atau hampir selalu terjadi. Risiko ini diperkirakan akan terjadi dalam banyak kondisi. Selanjutnya adalah severity atau tingkat keparahan. Severity atau tingkat keparahan mengacu pada besarnya dampak atau konsekuensi kerusakan yang dapat terjadi jika suatu resiko benar-benar terjadi. Sama seperti likelihood, severity dikategorikan dalam 5 tingkatan. Yang pertama adalah insignificant atau negligible, yaitu sangat rendah. Bagian ini tidak mengganggu proses pekerjaan, tidak ada cedera dan kerugian finansial kecil, yaitu kurang dari 100.000. Level kedua adalah minor atau rendah. Di level ini menyebabkan cedera ringan yang mungkin memerlukan P3K. Yang level 3 adalah moderate, serius, atau sedang. Dalam level ini kita membutuhkan perawatan medis, mengganggu pekerjaan, dan menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar, yaitu kurang dari 10 juta. Di level keempat adalah major atau besar. Di level ini dapat menyebabkan dampak signifikan seperti kehilangan hari kerja, cacat permanen, sebagian, dan kerusakan lingkungan sedang, serta kerugian finansial yang besar, yaitu kurang dari 50 juta. Dan yang level kelima atau level terakhir yaitu katastrofik atau sangat besar. Di level ini dapat mengakibatkan konsekuensi paling serius seperti kematian, cacat permanen, kerusakan lingkungan yang parah, hingga kerugian finansial yang sangat besar yaitu lebih dari 50 juta. Hasil analisis kedua faktor ini kemudian dipetakan ke dalam matriks resiko untuk menentukan tingkat resiko. Di dalam matriks resiko ini terdiri dari yang pertama adalah resiko rendah atau low, lalu kedua adalah resiko sedang atau moderate, lalu yang keempat adalah resiko tinggi atau high,
Lalu yang keempat adalah resiko ekstrim. Dari keempat resiko ini kita jadi tahu bahwa rendah itu pengendalian resikonya kita perlu aturan, prosedur atau rambu, lalu sedang ini perlu tindakan langsung, dan yang tinggi ini perlu perencanaan pengendalian. Lalu yang kelima adalah kita perlu perhatian dari manajemen atas. Lalu kita memasuki tahap terakhir dari HIRADC, yaitu penentuan pengendalian atau determining control. Tahap terakhir ini kita menentukan dan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah dinilai, terutama yang masuk dalam kategori tinggi dan ekstrim. Pengendalian ini diterapkan berdasarkan hierarki kontrol. Dalam hierarki pengendalian risiko ini dapat kita lihat bahwa dari atas ke bawah menunjukkan pengendalian yang paling efektif sampai pengendalian yang memiliki keefektifan rendah. Dari yang lebar yaitu eliminasi hingga mengerucut seperti di APD yaitu paling tidak efektif. Di bagian teratas yang paling lebar atau yang paling efektif yaitu eliminasi. Di eliminasi ini kita dapat menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Lalu yang kedua adalah substitusi, yaitu dengan mengganti sumber bahaya dengan yang lebih aman. Yang ketiga adalah rekayasa teknik. Kita dapat melakukan modifikasi pada peralatan atau lingkungan kerja untuk mengurangi paparan bahaya. Lalu selanjutnya adalah pengendalian administratif, yaitu dengan membuat prosedur kerja yang aman, memberikan pelatihan, dan memasang rambu-rambu peringatan. Lalu yang paling bagian bawah atau bagian yang tidak efektif adalah APD. Di alat pelindung diri ini, kita dapat menyediakan dan memastikan penggunaan APD seperti helm, kacamata, atau sarung tangan sebagai lapisan pertahanan terakhir. Oke, selanjutnya merupakan pengendalian risiko berdasarkan hierarki. Proyek ini dibagi menjadi 4 tahap utama yang tersusun secara hierarki. Tahap pertama adalah persiapan dan perencanaan yang mencakup inisiasi proyek, penyusunan metodologi, penjadwalan, penetapan personel, serta penyusunan laporan pendahuluan hingga mobilitas tim ke lapangan. Tahap kedua berfokus pada pelaksanaan dan pengambilan data lapangan, mulai dari digitasi objek pada citra, overlay regulasi, peninjauan awal lokasi, inventarisasi fisik, dokumentasi foto, hingga verifikasi garis sempadan di berbagai jenis objek seperti sungai, danau, jalan, bangunan, kereta, dan irigasi. Bagian ini diakhiri dengan demobilisasi tim ke Bandung. Tahap ketiga adalah pengolahan data dan penggambaran yang mencakup input dan quality control, data lapangan, analisis regulasi untuk penarikan buffer, hingga penyusunan peta tematik lengkap untuk seluruh jenis sempadan. Pada tahap ini juga disusun laporan antara sebagai capaian tengah. Terus yang terakhir merupakan pelaporan dan penyerahan proyek yang meliputi penyusunan laporan akhir, penyerahan dokumen dan peta dalam bentuk hard copy maupun soft copy, serta presentasi akhir kepada PPK sebagai penutup rangkaian pekerjaan. Saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai 2 tabel utama dalam analisis K3 proyek ini. Tabel yang pertama yaitu tabel analisis penyebab dan konsekuensi resiko, yang mana tabel ini berisi rangkuman berbagai potensi bahaya yang dapat muncul pada setiap tahapan pekerjaannya. Bahaya ini dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu fisik, ergonomi, dan psikososial. Dari kegiatan persiapan, proses digitasi, pekerjaan lapangan, hingga penyusunan laporan masing-masing memiliki faktor resiko yang berbeda, mulai dari kondisi medan, postur kerja yang kurang tepat, hingga tekanan waktu.
Setiap bahaya kemudian dianalisis untuk melihat penyebab utamanya serta konsekuensi yang mungkin terjadi jika tidak ditangani. Secara umum, resiko yang paling sering muncul berkaitan dengan kesehatan pekerja, keselamatan di lapangan, serta potensi turunnya kualitas data dan produktivitas. Sementara itu, tabel yang kedua berisi rencana mitigasi atau langkah pengendalian untuk setiap resiko tersebut. Di sini dijelaskan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya, seperti penataan area kerja, pengaturan jadwal, perbaikan ergonomi, disiplin SOP, hingga koordinasi tim di lapangan. Setiap tindakan juga dilengkapi dengan penanggung jawab atau waktu pelaksanaannya, sehingga proses pengendalian risiko dapat dilakukan lebih terarah dan efektif. Secara keseluruhan, kedua tabel ini saling melengkapi. Tabel pertama membantu kita memahami resiko dan penyebabnya, sementara tabel kedua menunjukkan bagaimana resiko tersebut dikelola melalui langkah-langkah mitigasi yang konkret. Dengan pendekatan ini, seluruh rangkaian pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih aman, lebih efisien, dan tentu saja menghasilkan kualitas output yang lebih baik. Oke, terima kasih kepada Sobat Mandala yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.